satu bisa lebih mendalami dan lebih mengenal seperti apa tesis itu. Baik, kita langsung mulai saja. Kita akan diawali dengan materi pembuka oleh Bapak Dr. Suwendi M.Ag. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Pak Kiai Arif Jamhari M.Ag PhD. Kita doakan mudah-mudahan ikhtiarnya untuk menjadi guru besar segera lulus, Pak. Tidak ada halangan. Kami sekalian, para aktivis forum riset ya, dan juga mahasiswa semuanya yang sangat luar biasa. Hari ini kita sudah masuki pada diskusi yang ketujuh ya. Diskusi yang ketujuh akan melakukan pembedahan penulisan tesis dan review progres penelitian. Teman sekalian, tema ini menurut saya sih sangat bagus untuk kita ikuti bersama, dan saya kira nanti secara konsisten kalau bisa, terutama kalau rekan lagi sudah masuk ke dalam sudah masuk gitu, untuk melakukan bedah secara bersama-sama ya Pak Arif. Bedah progres risetnya itu, yang baru proposal, yang baru bab 1, bab kedua, bab ketiga misalnya, atau pokoknya yang masih belum diujikan dalam pendahuluan atau dalam ujian promosi, saya kira perlu untuk kita berikan masukan-masukan sebelum diberikan masukan oleh para penguji ataupun para pembimbing. Dalam sejumlah pengalaman ya, terutama saya secara pribadi, kan saya baru per 1 September kemarin, ada banyak sisi-sisi yang perlu untuk kita perhatikan bersama pada aspek ini, yang ketika itu sudah masuk ke dalam proses ujian pendahuluan ya. Yang itu sesungguhnya menurut saya, kalau toh inisiasi kita semuanya ini melakukan pembedahan terhadap draft-draft itu sudah bisa diminimalisasi ketika di dalam ujian pendahuluan ataupun ujian terbuka itu. Misalnya pada aspek metodologi, ini yang pertama ini. Ini sangat kering, sangat tidak konsisten, sangat ya katakan misalnya kita sudah memutuskan di dalam bab pertama metodologi yang akan kita gunakan itu menggunakan metodologi seperti apa, tapi pada prakteknya itu tidak tergambar itu penjelasan atau data-data yang terkumpul di dalam bab kedua, ketiga, dan bab berikutnya itu. Seakan-akan lepas saja, bahwa dia lupa ketika menentukan di bab pertama itu sudah menentukan, katakan kita menggunakan etnografi misalnya ya. Metodologinya jenis penelitian yang sifatnya etnografi tadi yang perlu mendalam, tapi faktanya itu ketika kita lihat di dalam bab kedua, bab ketiga, dan seterusnya, itu bukan mendalam tapi masih datar gitu. Kemudian juga pada aspek yang lainnya, ini pada aspek konten juga termasuk ya. Ketika di dalam rumusan masalah kita sudah sebutkan rumusan masalah yang akan kita bedah, yang akan kita cari jawabannya, itu adalah sudah kita tentukan dalam bab 1, tapi faktanya itu ternyata di dalam bab berikutnya itu tidak tergambar, kurang mencerminkan atas rumusan masalah yang sudah ditentukan itu. Kemudian yang lain, apalagi yang paling banyak itu memang salah tipe itu. Salah tipe itu kesalahan tulisan, mana subjek, mana predikatnya, dan seterusnya. Ini sangat sangat dominan sekali. Hampir setiap ujian itu muncul terus itu. Mungkin kawan-kawan yang biasa mereportase juga kan kelihatan tuh gimana komentar para penguji itu. Hatta ya sampai dengan di tingkat ujian promosi kan, disertasi juga. Ya, memang faktanya demikian. Nah, idealnya adalah sebelum masuk ke pendahuluan atau sebelum masuk ke dalam promosi, itu kita hantam dulu nih dalam tanda petik ya. Artinya sesama kita. Kita berikan masukan
sesama kita, dan juga mungkin saya kira dalam forum-forum yang semacam ini bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, hari ini Pak Kiai Arif akan menjelaskan tentang bagaimana membedah penulisan tesis yang hasilnya adalah tentu tadi pada aspek kepentingan yang sangat terbatas. Tentu ini adalah ketika ujian pendahuluan atau ujian promosi itu bisa diminimalisasi isu-isu yang tadi saya sebutkan. Sisi yang lain menurut saya, riset itu dalam bayang saya adalah mampu menghasilkan sesuatu. Ya, rumus dasarnya riset itu harus menemukan sesuatu, mampu menemukan sesuatu. Nah, yang tentu sesuatu itu bisa jadi sesuatu yang baru sama sekali, yang belum yang belum ditemukan oleh para peneliti sebelumnya, atau bisa jadi itu adalah menguatkan atau bisa jadi mengcounter terhadap teman-teman sebelumnya. Nah, ini yang kelihatannya saya kira perlu untuk dieksplor, ya, temuan-temuan itu, yang disinilah sebuah harga riset itu, mampukah kita menemukan sesuatu itu tadi. Nah, faktanya yang sering kali lagi-lagi ini berdasar pengalaman yang selama beberapa bulan di pasca ini, saya melihatnya oke, itu mungkin hanya satu paragraf, dua paragraf di dalam katakan di dalam kesimpulan, atau misalnya hanya beberapa kalimat di dalam abstraksi, ya, tetapi di dalam urainya ketika mempertentangkan itu tuh, katakan kita telah menemukan sesuatu yang berbeda dengan teori-teori yang lain, itu faktanya di dalam uraian itu tidak tercermin gitu, ya. Nah, ini yang saya kira lagi-lagi ini adalah titik-titik lemah yang harus kita benahi, dan momentum ini, momentum bedah penulisan tesis dan review progres penelitian, saya kira yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Arif itu adalah sangat membantu kita semuanya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kan juga Mas Yudhizar sekarang sudah proposal, ya. Mbak Isa proposal sudah, Mbak Fido sudah bab seberapa nih? 2. Mbak siapa? Tanzil. Mbak Tanzil udah bab keberapa nih? Belum, baru semester 2. Oh, baru semester 2. Oke. Mas bab 1. Mas Arman bab 2. Mas Abror bab 3. Nah, jadi ini katakan pasien yang baru semester 2, ya. Ini yang lain sudah semua ini Pak Kiai Arif. Ya, sudah semua. Nanti kita syukur-syukur ini kesempatan kawan-kawan sekalian, Pak Kiai Arif akan kita mohonkan siapa nih yang jadi apa case-nya gitu, ya, yang jadi kasusnya, tesisnya siapa gitu, atau silakan untuk bisa diberikan masukan-masukan terhadap proposal ataupun progres penelitian yang kita buat itu. Kawan sekalian, tentu kita semuanya selaku katakan aktivis riset ini, kita mengaturkan terima kasih banyak, ya, dan memberikan apresiasi yang tinggi pada Pak Kiai Arif yang sudah terus bergabung bersama kita, dan kita mohonkan ke beliau untuk senantiasa sabar membimbing kita semua gitu, ya, senantiasa untuk jangan jauh-jauh dari kita gitu. Dan juga kita mohonkan bimbingan dari beliau, doa-doa juga tentu, apalagi beliau ini luar biasa, doanya tuh apa itu, makom mahmudahnya itu. Dan terima kasih juga buat kawan sekalian semuanya, baik yang hadir secara offline maupun online, ya. Mudah-mudahan semuanya berkah, lancar, dan penuh manfaat buat kita semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suendi. Ya, beliau sangat berharap, ya, materi dan diskusi kita pada pekan ini membuat kita teman-teman, entah itu yang masih progres proposal atau sudah lanjut ke bab-bab penggarapan tesis, ya, mampu merumuskan lebih matang progres tulisannya. Dan itu tentu harapan yang sangat diharapkan pada hari ini adalah kita harapannya mampu membenahi titik-titik lemah progres tesis yang sedang kita lakukan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi utama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Arif Samhari MAG PhD. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Dr. Swendi. Tes sudah dengar ya? Mahasiswa sekalian yang saya cintai. Senang sekali saya hadir di tengah-tengah anak-anak muda yang semangat untuk cepat selesai kuliah ini dan haus mencari ilmu karena harusnya libur ini kan. Mereka meluangkan waktu untuk di perpustakaan ini, kayaknya orang-orang terpilih saja ini yang ada di sini. Yang ikut di forum ini orang-orang yang star terpilih. Jadi senang sekali ya, saya di tengah kesibukan saya sebetulnya sebelah ini ada raker, praraker. Saya masuk di komisi 2 ya, bukan nomor 2 ya, komisi 2. Karena nggak boleh nomor 2. PNS. Ada praraker untuk membahas tentang tugas-tugas lembah pusat ya. Baik, sebetulnya saya tidak membuat topik secara khusus. Saya ditawarin topik apa, Pak? Saya bingung. Perasaan semua udah metodologi penelitian itu sudah diberikan semua itu ya, Kak? Nah, ya kan, mulai A sampai Z itu sebetulnya saya kira sudah cukup itu untuk bekal kalian terjun ke lapangan, terjun untuk research ya. Tapi ya kadang-kadang kita perlu juga untuk merefresh kembali apa yang sudah kita peroleh di mata kuliah itu. Nah, karena itu saya menawarkan gimana kalau saya hadir ya, tapi saya tidak memberikan materi khusus, tapi saya ingin berangkat dari problem yang dihadapi oleh mahasiswa yang sedang meneliti maupun akan. Nah, karena itu nanti mungkin ke depan saya minta beberapa mungkin yang sudah bab 2, bab 3 yang mau wawancara atau mencari data-data di lapangan itu kesulitan apa yang Anda hadapi. Jangan-jangan sebetulnya kesulitannya tidak apa ya, tidak terkait dengan hal skill ya, tapi teknis. Misalkan ini saya harus menghubungi siapa, Pak? Mau nanya masalah ini ke siapa? Ada yang begitu, ada yang nggak tahu, mahasiswa S3. Pak, kalau tema ini siapa, Pak? Di NU yang harus saya tanya. Mahasiswa S3. Oh, Anda harus tanya orang yang tahu tentang ini, siapa, Pak? Nah, kalau ini kan sebetulnya teknis ya. Ada yang menyusun pertanyaan, kalau sudah ketemu narasumber, saya nanya apa, Pak? Apa yang harus saya tanyakan? Kadang-kadang nggak bisa, nggak tahu. Padahal sebetulnya masalah itu kan sangat simpel ya. Lihat pertanyaan risetnya, kemudian di breakdown ya secara detail gitu ya, disusun berdasarkan rumusan masalah. Nah, persoalan nanti di lapangan ada yang kelewat, nggak apa-apa, namanya penelitian kualitatif. Habis wawancara, istirahat sebentar, pulang ditranskrip ya, harus ditranskrip. Jangan nunggu 3 hari lagi. Nggak ingat itu nanti. Dari rekaman langsung ditranskrip. Nah, nanti kan tahu tuh, itu namanya analisis kualitatif itu kan iteratif, back and forth ya. Apa? Datang pulang, nah begitu. Oh, ini kurang pertanyaan saya. Nanti dikasih di memo. Nanti pertemuan ke depan saya akan wawancarai. Anda sudah melakukan begitu nggak? Kalau penelitian lapangan. Nah, kalau saya dulu begitu. Makanya
sering saya sarankan sebagaimana nasihat Profesor, saya dulu kan tahun 2019, saya kan sekarang jadi adjunct profesor di CGU. Untuk menjadi pembimbing, saya dikursus dulu selama seminggu menjadi pembimbing disertasi, pembimbing ketiga. Nah, saya ingat tuh nasihat dari profesor saya. Mahasiswa yang sedang riset, baik itu S2, pokoknya riset ya, S2 maupun S3, itu komitmennya harus seperti pegawai negeri yang ngantor. Jam berapa Pak kalau pegawai negeri dulu di Kemenag? 8 sampai jam 4. Ya, tolerir dikit lah, jam 9 kan, jam 8 macet itu Pondok Cabe itu ya. Ya, Pondok Cabe itu Masya Allah, saya tadi tuh 1,5 jam Pak. Itu saya sudah sampai Bandung tuh naik bus. Sudah sampai mana? Malang, Surabaya itu ya. Tiap hari 1,5 jam. Jadi komitmennya seperti apa tadi? Pegawai negeri yang masuk jam 9, pulang jam 9 to 5 lah ya. Istirahat, makan siang, sholat. Sehari-hari ngantor di depan laptop. Nah, kantornya di mana? Ya di sini kantormu enak begini kok ya. AC nggak bayar, udah. Lampu juga nggak bayar ya. Kursinya enak. Di situ kan kampling aja satu itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita jeda, ini kata profesor, kalau kita jeda 2 hari, 3 hari nggak sentuh itu, apalagi seminggu, apalagi sebulan, itu mulainya itu sangat sulit seperti kita awal mengerjakan proposal. Kalau nggak percaya coba. Ya. Udah nyoba, begitu nggak? Nah, jadi kalau dia nggak bisa ngomong bahasa istiqomah ya, mungkin kalau bahasa kita agama, kalau profesornya non Muslim, jadi nggak ada istilah istiqomah, continuity gitu, steadfasting, apa steadfast bahasa Inggrisnya itu, istiqomah. Bener juga itu, ya. Jadi nggak boleh, dia cemburu banget itu tesis. Kalau ditinggal ya dia marah gitu kan. Nah, entah pada tahap awal maupun pada tahap riset. Ya saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya, karena saya nggak tahu pengalaman orang lain. Lalu teman saya sampai tidur-tidur itu, jadi di ruangan dia itu siapa dulu ada pengamat politik dulu kuliah di Melbourne. Dia punya ruang kotak sendiri gitu ya. Itu kasih sampai tidur-tidur di apa namanya itu kernel. Oh itu si Anu itu ya. Terkenal itu ruangan itu sudah dikapling sama ini. Ada yang begitu. Nah, alhamdulillah saya nggak sampai seperti itu. Kenapa? Karena saya udah jadwalin seperti itu. Ya kalau istirahat, istirahat. Sabtu Minggu ya family time ya. Kalau punya family, kalau nggak punya family ya me time gitu ya. Ya kan? Hibur dirimu gitu ya. Refreshing, olahraga, badminton, jogging, ke pasar ya. Itu yang saya lakukan. Saya Sabtu Minggu ya jalan-jalan sama keluarga ke taman ya. Makan siang begitu. Nanti Senin start lagi. Nah, itu prinsipnya. Memang tidak menambah banyak, tapi kan sedikit-sedikit, tapi kan lamanya ya. Prinsipnya orang Jepang itu kan ada 6 prinsip kerjanya orang Jepang. Itu saya ingatnya cuma 2, yang 4 lupa saya. Itu yang pertama, kerja selama 25 menit fokus, itu lebih bagus daripada 3 jam. 25 menit fokus, istirahat, start lagi 25 menit, begitu lebih bagus. Dan kita progres tidak perlu banyak, tapi sedikit, tapi terus begitu. Kalau nulis, kata profesor saya itu, 100 kata sehari untuk disertasi ini ya, ukurannya ya. 100 kata sehari itu setahun selesai. Setahun. Tapi tulisannya bahasa Inggris. Kalau antum semua kan nulisnya bahasa Indonesia, bisa sehari bisa panjang begitu kan, lebih dari 300. Sampai berapa sehari kalau nulis? Berapa paragraf? 300. Ya, saya kira more than 300. Kalau bosen baca. Jadi kalau bosen nulis,
baca. Kalau bosan baca, cari literatur. Begitu terus. Saya yakin tidak sampai 1 semester selesai. Ya, kan? Nah, kalau sudah jam 5 ya udah selesai lah. Kamu jangan situ lagi, sudah tidur. Pokoknya gitu. Untuk menambah apa? Untuk menjaga stamina kita juga. Nah, ini apa? Saya kira hal-hal teknis ya. Kalau secara teoritis, saya kira mungkin saya nggak tahu sudah saya sampaikan belum ya. Tolong saya diizinkan share kalau boleh ya. Siapa hostnya? Nah, jadi seperti itu ya. Saya nanti lebih banyak mendengar apa yang menjadi problem di lapangan. Makanya mungkin sama dosen pembimbingnya mungkin sudah diberikan apa tips-tips gitu ya, cara untuk melakukan riset di lapangan seperti apa. Ini yang lapangan siapa? Yang fieldwork, bukan library. Fieldwork, 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 fieldwork. Lapangan enggak? Ada lapangan. Ya, ya fieldwork ya. Mulai Jun. Kamu apa? Nulis tentang apa? Tentang hegemoni patriarki, Pak, pemahaman hadis tentang kasusnya tentang hadis jamaah. Hadis Di masyarakat enggak. ya, Living hadis. Bukan. Bukan. Terus gimana? Sudah dapat pembimbing? Sudah. Oh, siapa? Oke. Harus riset lapangan. Iya, mendukung hasil dari Bayangan saya kalau penelitian seperti itu harus ada ya karena case tadi kan pada komunitas Muslim apa yang menjadi target. Kalau objek kan tidak boleh menjadi subjek riset kamu ya, majelis taklim kah apa atau apa begitu kan, apa rencananya? rencananya masyarakat di sekitar Sekitar dan juga ada yang jadi mengklarifikasikan karena ada yang aktivis gender, ada yang awal yang pemahaman hadis. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah narasumber yang kita jadikan riset. Karena model atau tema riset Anda itu bukan tema pure kajian teks ya, tapi Anda ingin tahu tadi kan responnya, pemahaman atau respon? Pemahaman. Pemahaman karena saya melihat itu kalau ada ketidaksesuaian antara kehendak teks terus pemahaman utama dan realitas sosial. Ya, tapi kan yang jelas dia butuh wawancara, ya kan? Butuh wawancara, butuh narasumber. Nah, ini yang menurut saya perlu ditegaskan di awal siapa yang jadi narasumber kita nanti. Karena itu menentukan kalau penelitian kualitatif itu subjek, ya tempat, ya itu menentukan. Ya misalkan Anda ingin tahu persepsi gelar Habib di kalangan komunitas majelis taklim A misalkan. Nah, mau nggak mau kan Anda harus meneliti orang-orang itu, ya bagaimana persepsinya, gitu kan? Nah, sama karena ini bayangan saya kamu punya hadis gitu tentang apa? Perempuan, kesetaraan gender. Oke. Jangan-jangan nggak ngerti itu orang kampung yang kamu tanya. Gender itu apa Pak? Alamatnya di mana? Bisa jadi begitu. Iya kan? Jangan-jangan partisipasi itu RT-nya di mana Pak?
gitu-gitu itu sensitif ya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi istilah akademik kalau Anda wawancara di lapangan tidak boleh menggunakan teks akademik verse yang tidak dipahami orang karena dia mempengaruhi. Oh, gender itu begini loh Pak, harus dijelaskan dengan bahasa mereka. Kalau di level wawancara itu ya. Jadi memilih informan kunci dan subjek penelitian. Ya, jadi harus kalau di alur itu ya, kalau di alur itu di nomor 3 ini ya, di nomor sama nomor ini ya, memilih informan kunci. Ya, ini ya. Ya, Ini ya, ada. ya. Memilih informan kunci. Kalau untuk kasus Anda. Memang segitu, nggak bisa. Oh ini Pak, ini kali ya. Slide show. Oke. Kok ke sini? Jadi memilih informan kunci atau subjek riset secara purposif. Jadi kita pilih orang yang memang tahu tentang persoalan penelitian kita. Jadi tidak semua orang yang Anda temui di pasar Anda tanya tentang tema gender. Ya, makanya tadi di judul di atas itu, menurut siapa? Pandangan siapa? Umat Muslim, masyarakat Ciputat itu yang Anda definisikan siapa? Ya, orang di pasar. Kalau ini tinggal di Ciputat juga kan? Ya, tetangganya ya. Harus di. Nah itu yang disebut Pak Wendy tadi secara metodologis. Itu di situ metodologi penelitian itu harus menyebutkan siapa narasumber kita, subjek riset kita itu siapa. Kadang ada orang kirim proposal ini penelitian lapangan tapi nggak jelas siapa yang mau diteliti itu ada begitu. Jadi jelas nggak diterima sama Pak Wendy dulu kalau ditetap dinas. dulu ya kata beliau nggak usah diterima gitu, nggak jelas. Jadi harus dipilih secara supaya informasinya akurat, komprehensif. Jadi perlu ditentukan kriteria informan kunci itu. Nah ini kriterianya ya, dia cukup lama, kalau di pesantren ya dia lama di pesantren itu ya. Yang menjadi pertanyaan riset kamu di situ sekiranya bisa dijawab. Saat dipilih misalkan masih terlibat dalam kegiatan yang diteliti, ya kayak Hafidho, meneliti tentang apa? Climate change ya, perubahan iklim di nah, isu gimana Hafidho judulmu Hafidho? Peran dan pendekatan ormas Islam dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, ormas Islamnya siapa? Masa HTI? Ya enggak toh? Harus jelas NU Muhammadiyah. Di NU siapa yang ngurusi masalah lingkungan dan climate change dan perubahan iklim dan lingkungan? Mesti lembaga apa misalkan? LPBI. LPBI. Kalau di Muhammadiyah MLH, Majelis Lingkungan Hidup. Nah, di situ siapa lagi orangnya yang betul-betul lama mengikuti program itu? Pasti ada. Pendirinya, siapa yang sampai sekarang masih mengikuti. Nah, itu yang kita pilih sebagai informan kunci. Karena akurasi data itu ditentukan oleh subjek yang kita jadikan sebagai narasumber. Jadi, nah, kalau sudah wawancara si A, nah ini mau pindah lagi nih. Maka kalau dalam prinsip kualitatif, Anda harus nanya, Pak, kira-kira orang yang tahu selain Bapak terkait isu ini siapa? Ini kalau di kuantitatif itu snowball sampling.
Nah, di kualitatif, di kuantitatif ya, snowballing sampel itu ya. Kalau di kualitatif itu seperti itu. Si A, Pak kira-kira siapa? Oh si B. Setelah si B, Pak siapa lagi? Si C. Begitu. Enggak cukup banyak seorang. Nah ini kebanyakan mahasiswa kita itu Pak Wendy, wawancaranya Pak si Amin, Amin lagi, wawancara dengan Amin. Di bab 2, wawancara dengan Amin lagi. Ya. Ini nggak modal namanya. Dan nggak bisa disebut akurat datanya. Kalau 3 orang pertanyaan yang sama, jawabannya sama, dan jenuh nggak ada lagi, nah itu valid berarti. Kalau masih satu, kemudian dijadikan narasumber utama, dikutip terus di ini. Wawancara dengan pengungsi, nah, misalkan. Pengungsi yang mana ini? Nggak tahu kita pengungsi. Ada mahasiswa saya yang nulis pengungsi ya. Pengungsi apa? Jakarta Barat, kajian etnografis keberagamaan pengungsi di Jakarta Barat. Dia ingin teliti keberagamaannya sama psikososial. Kamu gak bisa ujian, tapi dia agak telat. Nggak bisa lulus sekarang. Nah, saya nggak boleh masuk WIP. Nanti saya yang salah sebagai pembimbing. Harus semester yang akan datang. Nah, itu ya. Kamu persoalanmu apa? Masalahmu yang kamu udah ketemu masyarakat? Ketemu? Udah? Belum. Belum. Jadi belum ada problem. Ya, ke masyarakat atau terkait dengan tesismu ada problem nggak? Sejauh ini lambat. Ya, ya. Kalau itu problem diri sendiri ya. Ya, lambat. Lambatnya kenapa? Memang Nggak ada bahan di tahun politik atau ikutin ses. itu teori landas penelitiannya kan baru sebelumnya kan saya baru di Selama? enggak di SCC saya kan ingin membahas tentang kultural. Nah yang saya sedikit tentang kehidupan masyarakat. Oke. Karena masih bab 2 itu ya masih banyak membaca. Kalau saya sarankan, ini sarannya profesor saya dulu juga punya masalah yang sama seperti kamu. Background saya, magister saya itu kan Islamic Studies, Islamic Thought, pemikiran Islam. Sementara di sana saya ngambil antropologi Islam, antropologi agama, major fokus riset saya. Itu saya ngeluh ke dosen saya, Prof saya ini, sebagaimana yang Prof tahu, saya background saya bukan antropologi, saya baru belajar riset antropologi ya, sejak saya kuliah S3, gitu ya. Nah, saya problem terkait dengan teori. Dia ngomong ke saya, kamu nggak usah bingung-bingung teori. Nanti kamu itu akan menghasilkan teori, begitu. Dia bilang begitu. Saya apa ya? Kalau memang grounded research itu kan harus memang grounded research itu kan teori dari lapangan. Kecuali etnografi ya. Etnografi Anda harus membuat penjelasan konsep-konsep kunci yang ada terkait dengan kebudayaan dan lain sebagainya ya. Nah, begitu saya dijelaskan oleh profesor saya begitu, saya fokus pada pertanyaan riset saya untuk menggali data di lapangan. Kajian teoritisnya saya menyusul waktu itu. Saya nggak tahu ini cocok untuk kamu apa enggak. Kalau hegemoni patriarki itu saya kira di jurnal banyak itu. Iya, lebih-lebih kamu surplus-surplus kayaknya. Jangan bingung itu dulu. Pertanyaan risetmu sudah ada. Nah, ada berapa? Sudah dibuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Udah. Nah, udah jalan. Nggak usah nunggu itu sambil jalan. Yang sulit itu jangan dilakukan. Yang mudah dulu dilakukan. Itu membawa energi kamu loh, efek psikologisnya loh ya. Begini, saya kasih tahu. Kalau kamu sudah mengerjakan banyak di hal yang mudah, misalkan kamu sudah nulis, karena ini mudah, kamu bisa nulis 50 halaman.
Sementara yang sulit kamu belum apa-apa. Kalau kamu ngerjakan ini dan ada hasilnya, alhamdulillah sudah 50. Yang ini nanti akan ikut mudah. Itu secara apa neuro apa itu ya. Begitu. Kalau kamu ini bingung ini nggak kerja, dapat satu, dapat satu-satu. Begitu itu secara psikologis begitu. Mana yang mudah dulu, mana yang mudah dan bisa dilakukan, lakukan. Kan tesis itu kan 4 bab atau 5 bab, ya nggak? Biografi, itu mudah kan? Nah, dulu kan itu. Biografi itu mudah. Iya toh, mudah toh. Biografi Kiai A, misalkan Anda studi di toko. Dulu kan itu, kalau itu sudah dapat 16, sudah menyumbang sekian halaman dari bab 1, udah sekian halaman. Kan gitu kan? Udah sekian ribu kata. Nah, tinggal yang sulit itu yang dikerjakan. Begini nggak ada di buku, tapi berdasarkan pengalaman, ya kan dulu katanya gitu, kalau ngerjain soal yang mudah dulu ya. Ujian itu loh ya, contreng-contreng. Nah, nanti kalau yang sulit itu ya baca Salah Muhammad. Tapi kita yakin yang mudah itu benar semua sudah kan? Bergelut di nomor 1, nggak tahu-tahu jawabannya. Waktu udah habis. Tiba-tiba udah semester, kok akhir semester nih. Bab 2 hegemoni patriarki aja kan. Ya apa itu? Bahaya itu kan. Apa? Begitu enggak? Jangan fokus di kajian teori. Kecuali mudah loh ya. Itu aja dicari pertanyaan. Nanti ketemu sambil jalan. Percaya ya, ketemu sambil jalan. Saya itu malah menentukan judul belakangan, coba. Judul disertasi saya itu setelah selesai semua. Saya ke profesor saya. Waktu saya mengajukan judul juga ditolak juga. Judul loh. Ini nggak biasa kan, kalau di sini kan judul dulu ya. Baru udah selesai. Kira-kira kalau outline-nya begini judulnya apa ya? Nah, gitu dia. Baru menentukan judul. Oke ya. Gitu ya. Nah, kamu sudah punya schedule. Sebenarnya udah. Sebenarnya itu berarti enggak berarti. Should have, kalau bahasa Inggrisnya itu conditional itu. I should have done this ya. Seharusnya saya lakukan ini. Lakukan enggak? Kalau conditional tipe 3 itu enggak terjadi apa enggak? Enggak, ya kan? I should have done this. Kamu I should have drunk this. Mau minum enggak? Saya seharusnya minum, tapi enggak. Ya, Nah, itu kadang-kadang juga persoalan teknis. Semuanya ya, persoalan teknis yang penting sekali tapi kita lupakan. Schedule untuk tesis atau disertasi kita. Bab 1 bulan berapa sampai berapa, bab 2 bulan. Kan sudah sejak awal saya ingetin itu ya. Proposal harus melampirkan itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa mendeadline diri kita selain diri kita. Orang lain nggak bisa. Pembimbingmu nggak bisa. Saya pembimbingmu ya, saya paksa begitu ya, nggak bisa. Saya paksa Hafidho nggak bisa. Hafidho bikin schedule. Kalau dia ke saya, kamu bulan ini harusnya sudah selesai toh ini toh. Ini kan janjimu sendiri toh. Janjinya sendiri. Ini saya belajar dari Nas Daily itu loh, siapa namanya? Nas tahu Nas Daily nggak? YouTuber yang terkenal ya, yang setiap hari upload, orang sebetulnya orang Arab tapi berkeluarga negaraan Israel. Itu dia bilang, dia itu mendeadline dirinya. Saya sehari harus bikin video konten dan bisa tempel gitu dia. Karena itu salah satu hal teknis ya yang bisa membantu kita untuk mempercepat proses penulisan tesis kita. Nah, kalau nggak sesuai itu dievaluasi. Oh, saya kok nggak selesai, kenapa? Oh, ikut kampanye. Misalkan gitu. Tim ses. Oke ya. Siapa namamu? Lupa saya. Aisyah. Oh iya, Aisyah. Pakai S apa Y? Y ya. Oh. Gimana, Sa? Jadi judul apa, Sa?
Untuk sementara ini sebenarnya masih Al-Quran dan studi gender contemporer di Indonesia. Sementara. Ya, studi kasus Najibah. Siapa? Najibah DI. Siapa itu? Ya. Living Quran kajian Bun Rafi PTIG. IIG. Oh, pemikiran dia. melihat Ngaji apa? ngaji keadilan gender Islam. Oh, di YouTube ya? Zoom. Zoom. Oke. Living Quran tapi basisnya online. Alright. Sudah sampai mana? Masih ini untuk sementara ini masih sebenarnya ketemu sama pembimbing untuk merumuskan konsep yang mau Angkat pembimbingnya. dan proses mana Oh, bisa. terjun. Oh, terjun di lapangan belum ya? Tadi sudah sama seperti Sama ya, oke ya. harusnya berdua itu jangan dipikirin langsung, jadi kita langsung ini buat. Iya, iya. Jadi berdua pun saya belum selesai. Tapi itu belakangan. Karena kadang-kadang gini loh, teori itu kalau nggak sesuai dengan di lapangan, terus gimana teori itu? Kita pakai apa enggak? Atau kamu menyesuaikan lapangan dengan teori? Sebetulnya seanu itu loh sebetulnya. Problemnya begitu. Kita nih sudah nulis teori di bab 2. Tapi di lapangan berbeda nih. Gimana coba? Kamu sesuaikan dengan teori ini. Ya nggak bisa. Nah, tapi ada orang yang alirannya begitu. Harus teori. Walaupun nggak dipakai. Di penjelasan itu kadang nggak dipakai. Ya Pak Wendy ya. Kadang-kadang kan, mana ini teorinya? Kok nggak disambungkan gitu kan? Jaga sembung bawa golok itu. Nggak nyambung golok. Begitu. Oke ya, sama ya Wan ya. Sesuai target nggak dengan schedule? Sekarang harusnya kamu sudah sampai mana? Seharusnya Bab 3. awal Februari sudah berjumpa kamu. Awal Februari ya? Belum ini berarti ya? Ya masih ada waktu 2 hari ya? Saya sebenarnya ada ini sih Banyak. terkait wawancara. Yes, ya wawancara. Saya itu masih kebingungan menentukan kan saya mengambil teknik proposis sampling. Jadi kan kita yang menentukan kriteria apa saja peserta mana. Nah itu boleh nggak sih kita langsung memilih, misal dari peserta ini kita melihat kan nanti tanya sama Bu Rofiah sebagai ini, terus kayak kita yang memilih sendiri atau harus sesuai dengan misal rujukan dari. Tergantung kamu mau nulismu, tujuanmu apa tuh? Meneliti apa? Itu untuk melihat bagaimana respon dari. Oke, respon kan. Nah, respon itu dari Bu Rofiah atau dari jamaah? Tesis saya masih Dua-duanya. Nah, berarti ya dua-duanya, tidak harus Bu Rofiah yang ini ya. Kan beda levelnya. Bu Rofiah sebagai penyampai. Ini ada audiens sebagai jamaah. Nah, antar jamaah saja kan. Kalau jamaah tanyanya mungkin siapa yang aktif ikut jamaah? Yang rajin gitu ya. Nah, itu yang kamu tanya. Nah, gitu ya. Persepsi ya. Penerimaan ya. Pakai teori resepsi. Iya. Saya nggak ngerti juga itu pokoknya biasanya anak-anak jurusan tafsir itu resepsi ya. Kalau living Quran itu resepsi itu kan pakai bukunya Pak Mustaqim ya, Prof Mustaqim Jogja, Pak Rofik ya. Oh iya Pak Rofik ya Rofik. Oke. Nah, ini pesertanya akhirnya saya klasifikasikan kayak gender. Peserta yang dari sarjana tafsir, non tafsir, dan pesantren biar melihat di mana respon mereka dari berbagai kalangan. Nanti ada konsekuensi nggak itu misalkan kalau dari jurusan tafsir apa gitu nggak di akhirnya? Nggak ada. Sementara itu sih belum. Umum ya. Nggak takutnya nanti ada yang ingin kamu buktikan misalkan ternyata background keilmuan tidak mempengaruhi kemampuan penerimaan begitu kan? Walaupun ini jurusan tafsir, pesantren, satunya apa? Orang biasa, orang awam ternyata mereka paham, mungkin menerima dengan baik.
Nah, mungkin faktornya karena Bu Nur Rofiah bisa menjelaskan secara bagus ya, menurunkan konsep-konsep yang melangit itu bisa membumi, bisa dipahami gitu kan. Ini problem juga ketika ada bimbingan saya nulis tentang bagaimana pandangan ulama Jogja terkait dengan wisata halal. Awalnya diskusi sama saya, Pak Arif, saya apa Pak kriteria ulama yang harus saya pilih nih? Ulama kan banyak nih di Jogja. Itulah kajiannya baru, menurut saya baru ya. Nah, kalau pembimbing pertama gimana? Belum ngasih saran, Pak. Oh gitu. Oke, kalau begitu, awalnya saya saran gimana kalau menurut afiliasi ormas, ya, ormas Islam, saya ambil aja dua. Yang selanjutnya ulama akademisi, ya, itu kan, yang dari kampus, kan ada juga kan. Apalagi satunya itu ya. Nah, di akhir setelah ada kejelasan itu ya, tapi dia pakai teori, ada teori yang harus dia ikuti untuk dalam ilmu pariwisata itu apa loh, saya juga nggak ngerti, nggak paham. Ada yang harus untuk wisata halal itu ada yang harus ada ya, ada yang tidak mesti ada dalam wisata halal itu. Nah, itu mengikuti itu. Pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada itu. Nah, dia udah klasifikasikan ulama NU si A si B si C, MUI si A si B si C, Muhammadiyah ini, akademisinya ini gitu. Nah, dia menyimpulkan ternyata background ormas itu tidak otomatis ya apa ya memberikan pandangan yang apa ya yang berbeda terkait ada juga orang NU yang pandangannya itu sama dengan padahal dia dari pesantren, dia malah lebih gini malah. Ya kita enggak boleh yang udah pakem-pakem itu kemudian kita buat orang Kemben suruh pakai jilbab itu ya untuk wisata halal gitu ya. Orang apa Keraton Jogja suruh pakai itu ya enggak begitu. Nah, begitu ada yang begitu. Wisata halal itu ya seperti ini. Nah, itu apa persepsi atau pandangan para ulama. Oke ya, ada lagi. Sementara itu. Saya kira yang di sini saya tanya aja. Nanti yang di online kita ambil beberapa ya. Sampai jam berapa, Mas? 3 ya? Oke, siapa dulu? Hafidho? Nggak ada masalah. Masih jalan. Oh ya, kamu barusan bimbingannya. Jadi saya tahu masalahmu ya. Iya. Oh, mau dia. Kamu kasih surat ya? Oke. Oh, ada waktu dia. Oh, alhamdulillah. Kalau Pak Wendy nyebut nama Pak Wendy aman. So. Sama-sama fakultasnya ya. Iya. Biar. Oke. Siapa namamu? Tanzil. Tanzil. Udah punya proposal, Zil? Untuk diserahkan matkul sempurna kemarin. Iya, apa tuh waktu itu? Relasi gender menurut mata kuliah. Relasi gender. Tafsir kamu? Saya Oh, pemikiran. Oke, oke. Ya, nanti tinggal diuji aja. Kalau diterima baru kita diskusi ya. Sama Chan, bukan? Ah, Unji. Ya, sudah sampai mana? Masih proses perbaiki latar belakang, Pak. Sudah ujian proposal? Oh, belum. Sama ya itu ya? Satu rating. Oke. Apa rencananya nulis? Soal konflik dan integrasi, Pak. Konflik dan integrasi di mana? Di Hulu, Pak. Hulu, Sulawesi Tengah ya. Ada peristiwa apa di situ ya? Anu ya, teroris ya. DITI DITI. DITI yang lama atau yang yang lama, Pak. masih ada integrasi? Transformasi konflik dan integrasi dalam pembentukan peran masyarakat.
Sudah disetujui? Belum. Itu di kasus di Luwu. DITI itu masih ada keluarga-keluarganya masih. Sebenarnya masih kan berkamuflase kan. Oh, masih aktif enggak? Ada yang kemudian Oh. Enggak ada biasanya kalau TNU enggak cocok. TNU kan negara NKRI enggak mungkin DITI. kulturnya masih ada. Oh gitu. Enggak, saya kira udah lama enggak ada ya. Kalau masih ada gejalanya ya kalau diteliti. Tapi sebenarnya yang saya ingin tahu ini soal transformasinya Pak. Jadi solusi mana gimana pola Oh, integrasi ini. ya, pola integrasi dengan masyarakat ya. Tapi ada masih tokoh-tokohnya masih hidup yang melakukan proses transformasi integrasi itu. Masih yakin dapat narasumbernya. Yakin dapat. Oke. Ini bukan integrasi ilmu kan ya? Integrasi sosial. Karena ini masalahnya beliau ini kan kepala Moderasi. pusat moderasi dan integrasi ilmu. Dukungannya. Beliau ini di UIN itu posisinya menjabat sebagai kepala pusat moderasi dan integrasi ilmu. Makanya integrasi jadinya integrasi ilmu. Ya, maksud saya kalau personnya ada, place-nya ada ya, P itu person, place, paper, ini data kertas ada ya, tindakan orangnya ada ya, itu yang kamu perhatikan itu harus, kalau ada ya baru diteliti, kalau nggak ada, teliti apa coba? Ya, keturunan-keturunan yang mengalami DITII atau dia akibat dari DITII kemudian sama dengan ini loh ya. Integrasi ex napiter di masyarakat itu belum ada orang meneliti itu. Kalau kamu meneliti strateginya apa dia supaya bisa diterima masyarakat. Cari orang-orangnya ex napiter di masyarakat dan itu banyak. Cari dia seperti apa. Kan stigmanya kan jelek. Ya, sebagai pelaku bom, kemudian dia di penjara, kembali ke masyarakat tidak mudah masyarakat menerima mereka. Sama dengan DITII, mungkin ya. Stigmanya apa masyarakat situ terhadap DITII? Kalau stigma masyarakat biasa-biasa saja, paling pejuang Pak itu Pak. Gampang dia untuk integrasi di masyarakat situ, ya kan? Wong dia sepakat dengan perbuatan DITII. Tapi kalau napiter kan dia kembali ke kampung di Klaten. Orang Klaten, wih ini pembunuh, pencabut nyawa. Iya kan? Malaikat ya kan mencabut nyawa, dia ngebom gereja, dibom, jualan siomay yang mati di depan. Agamanya Islam. Yang sama dengan itu. Harus strategi dia apa untuk inklusi ya, melakukan inklusi dengan masyarakat sekitar. Nggak mudah, tapi pengalaman itu menarik untuk diteliti. Oke. Ya, gitu aja. Nah, ini what's your name? Siapa namamu? Saya ingat wajah aja, tapi lama. Ferdian. Semester berapa? 3. Sudah proposal ya? Proposal juga. Bimbingan. Oke. Tentang apa? Oh, hukum Islam. Hukum tata negara. Tapi tentu kaitannya dengan Oh, disertasi. Ya, ada Islam-Islamnya kan? harus. Ada manis-manisnya ya. Kalau enggak boleh integrasi nih soalnya. Soal topiknya konstitusionalisasi agama dalam satu politik hukum pembentukan hukum Islam di era reformasi. Oke, ya. Sudah
jauh perjalanannya dari review dan minggu lalu sudah melaksanakan satu. Oke. Ada, saya juga minta dan dapat surat dari akademik, Ya. kurang lebih 12 surat yang saya akan kirimkan ke narasumber. Oke, bagus. Kualifikasinya mantan anggota panitia ekonomi konstitusi. Kemudian ada guru besar konstitusi, ada top TV atau dalam kata. Termasuk yang kemarin dengan Pak Wahid ada hubungan dengan yang memang ya orang Win juga. Betul. Oke. Yang itu yang loloskan Gibran itu siapa? Enggak diwawancara. Wawancara pertama kemarin ya betul tadi kata Pak Arief, banyak inspirasi yang muncul dari masa wawancara. Informasi baru yang tidak pernah saya dapat. Dicatat ya? Saya. Oke. Memang tahunya belum saya kasih. Nah, aduh, jangan lakukan itu. Ya, yang pertama. Problemnya yang kedua, karena sambil ngajar. Oh, ngajar di mana, Mas? Di Syariah. Syariah sini. Iya. Problemnya ya tadi terbentur-bentur agenda koreksi. Wah. Ngajar berapa, by the way? Banyak. Berapa SKS? 18 SKS. Dampak itu terus terang dan bukan mengganggu. Karena itu kewajiban. Iya. Ritmenya agak tersiap-siap. Meskipun sebenarnya kembali ke saya soal disiplinan. Ada ritual yang selalu saya lakukan pada subuh itu selalu mengumpulkan sumber-sumber data, bahan bacaan yang relate dengan isu. Pengalaman ketika nulis tesis dulu, modelnya adalah saya kumpulkan seluruh data, baru kemudian fokus di depan laptop. Dulu saat S2 ketika dulu sedikit cerita, ini mungkin style ya, tiap orang mungkin beda-beda. Oke. Malam Natal yang mulai start menulis 2012, tanggal 10 Januari 2011 itu 2000 berapa? 2013. 25 Desember malam Natal. 24 itu mulai menulis fokus di laptop 10 Januari 2014 atau 16 hari kemudian sidang proposal. Oh, tesis. Berapa hari itu? 15 hari. Mengapa? Karena banyak dalam saya udah wawancara macam-macam. Iya. Jadi itu tadi saya sepakat sekali dari disiplin. Kalau enggak, ya buyar juga. Ya. Karena kami di S3 itu ada grup khusus namanya lulus doktor 2 tahun. Wih, dan perlu 1,5 tahun ganti judulnya. Grupnya diganti. Yang kata kami 40-an orang. Tersisa hanya 2-3 orang yang belum sidang pertama. Oke, good. Saling menyemangati ya. Oh, itu kuncinya itu ya. Juga sangat positif juga. Oke, ya bisa dimaklumi ya karena harus ngajar ya. Tapi ya tetap harus ada sehari itu ngajarnya itu kan nggak 1 hari full itu kan ya. Enggak toh. Pasti ada waktu luang untuk tidak ngajar kan. Kalau antum nggak punya kegiatan selain ngajar, ada nggak kegiatan lain di luar itu? Halal tidak mengikat. Ada tidak mengikat tapi ya. Halal tidak mengikat. Khotbah. Halal tidak. Tapi kalau ini saya itu punya anak juga ya, masih S1 gitu ya, dia di tahap proposal. Kemarin dari Amerika, mestinya kamu di Amerika itu selesaikan proposalmu, mumpung di sana gitu. 1 semester, dia nggak selesaikan, hanya mengumpulkan bahan saja. Karena belum diizinkan, judulnya kan harus judul. Nah, sekarang saya pantau kurangi, jadi dia itu desainer grafis, padahal bukan jurusannya dia. Tapi kalau desainer bisa berjam-jam. Kamu fokusnya sekarang itu kan skripsi, proposal harus selesai. Itu sampingan aja itu yang desain itu Sabtu Minggu aja desain. Kalau kamu nggak mau terpisah kan hobi dan sulit kan ya. Kayak saya badminton, kalau nggak badminton ya capek semua badan itu kan. Jadi
mana yang penting, tujuan kita sekarang yang akan harus selesai sekarang, yang menentukan nasib kita, itu kita dulukan. Kalau ini ya disertasi, tesis, nyawa kita itu, ibarat kata begitu. Makanya saya kuliah S3, saya nggak kerja. Padahal saya boleh kerja 20 jam per week, 20 hours per week. Saya pernah kerja, karena istri saya belum datang ke Australia, anak saya belum datang. Sekarang saya butuh mobil, saya harus kerja. Tapi belum proposal itu. Masih awal-awal. Kerja 1 bulan, sakit. Kayaknya nggak cocok kerja saya. Kerjanya kan kasar ya, bersih-bersih perpus, toiletnya perpus gitu kan. Nggak ada kerja yang seperti intelektual gitu ya, gitu kan. Tapi butuh. Habis itu dapat mobil, saya nggak kerja. Terakhir kerja cari data untuk profesor di perpustakaan. 1 jam dikasih duit, terserah kamu pokoknya, sehari berapa jam, coba. 1 jamnya $60. Kalau saya kerja 5 jam, $300 tanpa pajak. Tapi saya ya nggak mungkin ngomong 5 jam, saya kadang-kadang 3 jam gitu. Sambil saya kerja tugas ini cari bahan untuk riset saya gitu. Dua ini kan. Satu kerjaan tapi untuk 2. Saya juga nyari bahan. Next. Yang saya bahas Pak mengenai ini kontestasi hukum negara, agama, dan adat tentang perkawinan di bawah umur. Okay. Nah kemarin sudah ketemu dengan Prof. Rumadi, dia menjadi pembimbing 2 hal yang. Profesor siapa? Profesor Rumadi. Rumadi. Oh, Mas Ruf. Nah 2 hal, yang pertama. Boleh pembimbingnya Profesor S2? Boleh. Boleh. Nah pertama kemarin yang tadinya cerita ini ke pustaka. Nah kata beliau harus lapangan. Harus lapangan. Ya, kata beliau. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mintanya saya harus fokus ke teori bab 2. Nah, teori ini tadi agak berbeda. Situ beliau memberikan saran untuk cari kontestasi antara adat dan juga agama. Cari teori-teori itu. Nah, banyak itu. 2 minggu ini saya sudah dapat beberapa teori, ada 4 Pak itu untuk teori itu teorinya siapa Snowflake ya tentang persepsi. Kemudian Vandenberg tentang Hazairin ya. Ada Hazairin enggak? Belum dapat. Ya, Vandenberg tentang ini Pak. Reception in complex. Kemudian yang ketiga teori Rathnol Kito. Itu dia nulis adat juga ya? Iya adat juga Pak. Dia waktu itu pergumulan antara hukum adat dan agama. Tapi dia fokusnya ke ini warisan. Oh iya. Beliau. Tapi dia di hasil tesisnya itu dia menyatakan bahwa antara agama dan juga hukum adat itu berkawan. Nah, saya lupa bahasanya beliau itu yang dicetuskan beliau. Mungkin ini sih Pak untuk sekarang yang saya harus fokus ke bab 2 dulu. Untuk bahan-bahan ya sudah mencukup 4 teori. Semester berapa? Semester 3. Sudah bab 2. Bab 2. Ada itu. Ini Mas Arfan itu ketua geng master. PIB. Kalau BB-nya telat itu tidak hanya salahnya LPDP, ketua LPDP. Nah, kalau salah itu LPDP. Saya pastikan. Ini direkam nggak ini? YouTube ya? YouTube ya? YouTube. Waduh ini. Ya nggak apa-apa lah, memang begitu. Banyak tugas. Mau saya tambahin. Overload. Harus ditambah banyak orang yang ngurusin di sana. Ngurusin keuangan ya.
dengarkan ya. Kalau dari sisi Kemenak sudah oke. Anyway ya, ya itu ada Hazairin kalau nggak salah itu ada Hazairin. Siapa? Hazairin, Profesor Dr. Hazairin, pakar hukum. Di atasnya Retno Lukito. Jauh. Pak Lukito kan teman saya, satu rating aja dia. Satu tahun di atas saya. Tapi ya nggak apa-apa. Di bukunya Pak Lukito saya kira ada kutipan-kutipan itu ya. Oke. Oke, on the track lah saya kira ya. Dan banyak juga orang nulis hukum adat, hukum agama ini. Tinggal kasusnya ini kan pernikahan anak di bawah umur kan ya. Nah, karena harus switch ke penelitian lapangan, ya maka tadi ya, kalau di informannya ya, informan kunci ada yang tidak kunci ini ya harus diperhitungkan tadi ya, ekspertisnya ya di bidang apa. Nggak perlu yang di DPR ada nggak? Yang di DPR yang nyusun undang-undang itu usulan pemerintah atau biasanya kalau undang-undang? DPR. Ya. Kayaknya harus ke DPR juga nanti. Iya, yang bikin legislasi itu kan DPR. Nggak tahu komisi berapa itu? Anak di bawah umur itu komisi berapa kan beda ya? Pendidikan, mungkin masuk pendidikan kan ya? KPAI, pendidikan. Komisi 8. Komisi 8. Komisi 8 ya. 10. Pendidikan. Bahkan ada anak-anak. Kemenak kan 8. Kalau pendidikan berarti 10. Kalau pendidikan ya. Kemendikbud. Ya, ya nanya Pak Rumadi mungkin juga tahu kan ya siapa yang akan menjadi narasumber riset Anda yang orang yang pas ya. Kalau Pak Wahidin ada pas. Itu perubahan undang-undang apa? Undang-undang anak ya. Iya. KPAI juga, KPAI juga. Tulis saja. Siapa teman kita di KPAI? Ya, itu yang baru kemarin dari Pergunu sekarang jadi komisioner KPAI. Laki-laki. Laki. Oke. Saya. Ini ya, waktu pengumpulan data, ini saran orang ahli, memproses data secepatnya. Nggak boleh nunggu-nunggu. Setelah wawancara, transkrip, coding. Kalau kamu nggak punya yang pakai yang itu loh, kayak NVivo itu ya, manual ya, print di kertas, coret-coret begitu. Kalau saya dulu ya nggak punya alat. Mas QDE ya, tapi bayar ya Mas QDE itu enak nanti ya, kita bisa mengambil kutipan secara lebih mudah ya. Nah, tapi kalau enggak ya pakai kertas, pakai Word ya, codingnya pakai Word. Oke, saya kira kamu udah ada problem yang serius kayaknya ya. Udah tahu yang akan dilakukan kayaknya. Tapi Pak, nggak apa-apa ya kalau saya misalkan sambil ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal pertanyaan risetmu udah jelas. Kalau pertanyaan risetnya sudah jelas, kan sudah ada riset question, rumusan masalah atau fokus penelitiannya udah ada. Nah itu tinggal kamu susun pertanyaan yang kamu berikan kepada narasumber itu. Nah, itu. Kemarin, Pak, kamu nggak bisa kayak Najwa Shihab nggak bawa teks gitu. Harus bawa. Najwa Shihab tuh nulis juga itu di rumah, dia mesti nyusun sebelum dia nanya ke narasumber ya. Nggak apa-apa, bawa aja begitu. Makanya saya sarankan ke Hafidho, rumusan masalah 1 misalkan beri pertanyaannya apa, rumusan masalah 2, bila perlu sub ini juga ada rumusan masalah lagi. Itu di rumah, bila perlu pakai semedi di mana gitu biar pertanyaannya bagus. Ya, nyepi di mana gitu ya. Tuh.
Kalau sudah punya itu, senjatamu udah siap mau perang, ya. Karena penelitian kualitatif itu instrumennya ya diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak ngomong ya nggak dapat data, ya toh. Kalau kamu nggak menggali wawancara, nggak punya data yang akan ditulis, ya toh. Sama, walaupun kajian teks juga begitu. Kalau kita nggak nyari teks baca, oh ini cocok ya, nggak bisa. Beda dengan kuanti. Kalau kuanti sudah sebar kuesioner, pulang langsung diproses, jadi sudah ada pengaruh, wah gitu kan sudah. Tapi kalau kualitatif enggak. You are the instrument of the research. You are the solely person who conduct the research, who lead the research. Ya. Gitu. Anda satu-satunya orang yang memimpin riset itu, mengguide riset itu. Alright. Okay, next. Ini dulu apa? Oh ya, kamu dulu ya. Riset saya terkait respon masyarakat terhadap perlakuan lokasi wisata. Masyarakat mana? Bali. Oke. Muslim apa Bali gitu ya? Bali aja. Bali ya. Jadi nanti ada Muslim ada yang. Alright, good. Untuk prosesnya, progresnya hari ini saya udah dapat pembimbing siapa Mami. Oh, Mami, oke. Nah, belum. Waduh. Bahaya kalau belum. SK-nya sudah. Sudah. Kapan dapat SK? Hari ini, Pak. Oh, hari ini. Ya, kira udah 3 bulan lalu. Orangnya, saya tahu orangnya sekarang di Ra Primer Hotel ya, hari ini. Ketemu direktur. Lantai 3, udah tahu tak kantornya? Oh, udah ketemu ya kayaknya dulu. Ya udah. Bali saya sampai nyari jodoh ya Mas Faisal ya. Faisal asli Bali. Apa? Depok, Pak. Oh, malah Depok. Depok. Tetangga saya kamu. Depok mana kamu? Kawan baru, Pak. Sangat jauh lah. Itu desa kalau saya kok. Saya dekat Jakarta. Saya di dekat Srengseng situ, Srengseng Sawah. Ya. Samping UI lah pokoknya. Oke ya. Temanya menarik itu saya kira ya. Tinggal kamu tentukan siapa di Bali itu. Orang yang kamu wawancara, tokoh adat kah, pelaku wisata kah, ya. Kayak Muslim siapa, tokoh masyarakat Muslim. Nah itu harus jelas dulu. Siapa narasumbernya. Atau pelaku wisata, penyelenggara wisata di situ. Memang di Bali sudah ada hotel syariah itu sudah. Pernah nggak sampai nginep hotel syariah di Bali? Saya tidak pernah. Syariah betul. Nggak ada alkohol. Pokoknya sesuai dengan kriteria hotel syariah yang ada di dunia itu loh ya. Berapa poin itu. Malah kamarnya itu The Beatles. Aura The Beatles, ada gitar. Ini hotel halal tapi kok modern banget nih. Bagus. Ya musik Bali ada, cuma nggak menyediakan apa liquor, apa minuman keras. Bagus. Bab berapa sekarang? Mau bab 2, Pak. Mau bab 2. Teori wisata halal ya. Teorinya wisata halal. Kamu ketemu bimbingan saya, yang orang anak buahnya Sandiaga itu. Dia nulis yang tadi Jogja tadi, para itu kalau kamu diskusi sama dia, ada perspektif tentang wisata halal, ada hotel syariah, begitu-begitu itu dia paham. Karena dia pejabat eselon 2 itu, direktur ya? Direktur. Di Kemenpra, apa? Pariwisata itu ya. Dia tangan kanannya Sandi ya. Bu Iyung Masruro namanya, kalau nggak salah mau WP. WP apa anu ya? WP2 masih apa ya? Dokter masih ada WP2 Pak? Siapa? Ada WP2 Pak? Nggak ada ya? Berarti dia apa itu? Yang semua bab sudah selesai itu? Ujian apa? Pendahuluan ya dia. Diskusi sama dia. Tuh buku-bukunya tentang wisata halal banyak, kamu bisa baca. Kan hampir mirip toh. Tinggal kamu masyarakat Bali, ya dia masyarakat Jogja. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Cuma saya lebih ke produk halal sih, Pak. Ya enggak apa-apa, produk halal. Iya, enggak apa-apa. Kan wisata halal itu juga ngomong tentang produk halal juga salah satu ininya, indikatornya. Iya kan? Kalau
Kalau goreng misalkan ya, ya wajahnya bisa, nggak bisa hotel itu syariah tapi dia ada pop, ada apa kan nggak boleh, itu harga mati, itu nggak boleh. Nah, orang Bali itu kalau pakai wisata halal menguntungkan apa enggak? Produk halal menguntungkan apa tidak? Produk gulai nggak ada itu. Anyway, oke itu ya. Saya selingi ya. Saya kirim ada beberapa kontak person di Bali. Satu ketua STAI yang di Bali. Nah, itu dia. Nah, yang kedua Minimal untuk nginep gratis. Yang kedua itu Pak Kabag Kanwil Bali, Pak Jiman. Yang ketiganya ini kawan kita yang di BPJPH yang sini ya, di Kemenagnya ya, supaya dapat ini. Mas Arman itu saya kirim mantan ketua KPAI sama komisioner KPAI yang sekarang. Ya. KPAI Niam itu kan, Iya maksudnya. Aslarul Niam itu kan mantan KPAI. Terus apa lagi? Yang perempuan Mbak Mariam? Alimatul Mutia. Kan? Alimatul Muhammadiyah. Kan Alimat itu di Komnas Perempuan. Oh. Ada satu lagi yang semula kepala sekolah SMA berapa yang Jakarta tuh? Suka WWA sih. Lagi. Perempuan. Lupa. Alumni sini enggak? Bukan. Kepala sekolah SMA di vokal sih dia. Siapa? Listiawan. Nomor handphonenya itu ada semua tadinya, cuma karena hilang pas waktu kecelakaan itu. Yang bilang aja. Oke ya. Nah, ada beberapa prinsip etik yang kamu harus pegang ketika mewawancara itu. Satu, Anda harus memperhatikan dan menghargai, menjunjung tinggi hak asasi informan. Dua, mengkomunikasikan maksud peneliti di awal. Ya, tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga rahasia informan. Kalau dia tidak mau namanya dikutip, jangan dikutip. Makanya di awal itu kamu harus punya letter of consent biasanya. Tapi di sini tidak umum. Kalau saya di sana umum, saya buat tahu letter of consent ya, surat kesediaan bahasa Indonesia. Apakah Anda bersedia untuk menjadi bagian dari penelitian ini dengan ketentuan A, B, C, D. Hak Anda A, B, C, D. Termasuk kalau ada duit, ya dijelaskan gitu. Kamu mendapatkan duit untuk ini kalau ada. Kalau nggak ada, jangan. Nggak punya duit, beasiswa nggak cukup. Ya. Terus sampai menyebutkan apakah Anda bersedia nama Anda dicantumkan dalam tesis nanti ditulis. Kalau dia nggak bersedia, hanya inisial gitu ya. Kelima, menghargai pandangan informan. Anda sebagai peneliti tidak boleh memaksakan pandangan Anda, didengar saja. Nah, apa kata dia? Itu emik itu didengar ya. Kok begitu Pak? Nah, jangan begitu. Kasih tahu kamu nggak dijawab nanti. Kok bisa begitu Pak? Menurut ini kan nggak bisa kayak Najwa Shihab. Model pertanyaannya nggak bisa kayak Najwa Shihab atau pertanyaan polisi. Nggak bisa. Interogasi polisi. Kamu di lapangan itu betul-betul belajar kepada narasumber. Jadi neliti ini bukan Anda orang kota menggurui orang desa, tapi Anda belajar dengan budaya atau pandangan orang desa itu. Etnografik itu begitu. Kalau seperti itu kita memposisikan kamu dapat data banyak, ya didengarkan, oh begitu Pak ya, direspon dibalik. Memang ada seninya untuk wawancara itu. Saya dulu diajari cara wawancara itu sambil bawa kamera, karena saya etnographic movie. Jadi kameranya saya itu besar gitu ya, nggak boleh wajahnya itu lewat dari viewfinder itu. Kamera kan ada itu kan, kayak gini ya. Nggak boleh wajahnya di tengah ya di tengah terus. Nah, artinya kan harus kenceng saya itu. Dulu kan kameranya masih kamera Sony yang gede itu kan, pakai kaset lagi gitu kan, nggak analog gitu kan, nggak digital. Saya harus olahraga itu supaya ini nggak goyang ya.
harus olahraga, pagi push up, beban begitu kan. Saya 2 minggu di lapangan bikin film, syuting. Nggak pakai tripod, standarnya nggak tripod. Tripod mah stasiun TV. Ya. Peneliti lapangan nggak pakai tripod. Ya, gitu ya. Menyamarkan nafa informan jika tidak diizinkan. Mengumpulkan data secara cermat sehingga tidak mengganggu aktivitas penting informan. Ini kita harus tahu diri juga ketika wawancara itu kondisi informan kita itu sedang capek atau tidak, itu juga perlu loh. Kalau kamu lihat orangnya baru pulang kantor lucu, lucek gitu ya jangan nanya, udah besok-besok aja Pak, gitu. Pasti nggak dapat apa-apa kamu. Aku besok mau pulang ke Jakarta, ini harus ada, nggak dapat apa-apa. Nah, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan begitu itu diperhatikan. Ya, termasuk ke ruangan pejabat, ke kantor gitu ya. Banyak tamu enggak ini? Kiai, ulama gitu kan. Itu seninya, penelitian lapangan seninya di situ. Ya. Beda dengan menghadapi benda mati buku kayak penelitian kamu ya. Ya, ajian teks kan ya. Ya. Oke. Last but not least, silakan. Saya Pak, Yes. kalau saya ini kan Udah mau selesai ya? lagi proses tahqiq. Tahqiq. Kemarin temamu apa lupa saya? Kalau judulnya gini Pak, ini kan nama naskahnya Adi Penerbit Tarikh Sunnah, Kritik Habib Salim. Oh yang bid'ah ya? Oke, oh ya ingat saya. Sejauh ini sih belum ada problem Pak. Maisal, ya, ya. Alhamdulillah. Aman, lancar jaya ya. Oke. Tinggal jatahnya 1,5 apa 2 tahun gitu aja kan? Kayaknya sih 2 tahun. Kenapa diolor-olor beasiswanya? Kalau lulus bisa dapat beasiswa lagi S3 ya enggak? Loh, kenapa tidak? Kan bukan ke luar negeri ya kan? Kalau ke luar negeri kan harus nunggu 2 tahun atau apa gitu kan ya. Pengabdian, kalau nggak salah LPDP begitu. Ini di YouTube kan maksudnya di-share lagi di YouTube. Pas bagian itu bisa dihapus nggak? Diedit. Saya nggak tahu tadi. Iya, potong ya. Bisa lah ya. Nggak enak saya kira tadi nggak di viralkan. Ada beberapa teman. Oh begitu. Alright, siapa ini yang di Zoom? Afrizal Pak, Afrizal Pak, Mana Frizal? Afrizal Pak. Ada orangnya? Ada Pak. Ada manusianya? Afrizal. Ayo silakan. Yang di Aisyah, Aisyah. Oh, Aisyah kamu. Oh, saya kira Aisyah satunya. Itu sudah oke nggak Aisyah satunya? Nggak kan? Nggak jadi proposal. Kan switch ke topik di Bandung ya? Oke, udah di ACC. Oh, yang sini nggak mau yang gimana? Kalau nggak mau ya udah pindah. Kalau tempat lembaganya nggak mau, gimana Pak? Kan banyak pertanyaan begitu. Saya mau riset ini Pak, proposal saya sudah kadung ini. Lembaga saya nggak mau. Ya, gimana kalau nggak mau kamu nggak dapat data? Ganti judul. Gitu. Nggak ada tapi si Safrizal di sini. Ada Pak, pakai masker. Pakai masker. Akhirnya join doang gitu kan Pak. Baik. Halo Pak. Baik. Saya dengar suaramu aja udah bahagia saya. Saya tadi ngamatin Bapak juga bahagia. Ini coba. Sudah sampai mana di Temanggung nih? Alhamdulillah ya, kemarin sudah dapat setidaknya 3 narasumber yang itu berkaitan dengan objek penelitian saya. Meski selama penelitian di Temanggung seminggu kurang lebih, saya menemukan fakta yang mungkin lebih bisa mempertebal argumen saya tentang otoritas haji tembakau itu. Ya, Yang pertama adalah ternyata di Temanggung itu
masih kental apa ya, sentimental komunal terkait mana yang Muslim dan mana yang abangan. Jadi dan itu secara spesifik dibedakan, segregasi sentimental itu dibedakan melalui letak geografis. Jadi abangan itu cenderung mereka hidup di wilayah pegunungan atas, sedangkan yang putian ataupun Muslim santri itu dia berada di bawah. Dan itu sentimen yang cukup kuat sih, meskipun apa ya, narasumber saya sementara baru di kelompok putian, belum yang sampai ke atas. Segregasi itu kemudian apa ya, menimbulkan semacam, kalau menurutku sih nggak overlapping sih, tapi kayak kayak apa ya, penonjolan lah bagaimana otoritas haji tembakau di kalangan petani tembakau di Temanggung itu memiliki point of view yang menurutku cukup untuk dipertebal, terutama di kelompok Muslim putian itu. Karena salah satu informan saya itu sempat mengatakan bahwasanya kalau bisnis tembakau itu lingkaran setan, Mas. Bahkan di tengah riuh lingkaran setan itu muncul istilah kayak lek wayah bakon nih kitabe ditutup dhisik. Kalau wayah kalau mangsanya atau kalau panen tembakau itu kalau bisa kitab kuning, maksudnya kitab kuning itu ditutup dulu. Oke, syariat itu ditinggal dulu. Sampai muncul sebuah slogan seperti itu, dan kagetnya saya yang mengatakan hal seperti itu adalah seorang kiai. Meski ungkapan itu tidak diamini oleh beberapa orang, seperti salah satu informan saya itu kemudian bisa dikatakan taubat lah Pak, dan kemudian tidak lagi menjadi seorang petani tembakau. Itu sementara data yang saya dapat terkait segregasi sosial yang terjadi di komunitas petani tembakau di Temanggung. Informasi yang saya dapat seperti itu. Terkait otoritas itu saya menemukan satu, namanya itu lupa. Pokoknya ada salah satu dia di desa, saya lupa namanya siapa. Beliau alumni Lirboyo, Bohemian. Maksudnya Bohemian itu tidak memperlihatkan kesantriannya, tapi punya relasi kuasa, bahkan sampai beliau dulu Bohemian karena kenapa Bohemian? Karena beliau mengatakan sendiri kalau suka apa ya, suka bertarung lah dengan, dulu beliau partisipan P3 Pak, dan P3 sama PDI di wilayah Jawa Tengah itu kan sangat militan lah, ya militan kayak gitu, Bohemian, tapi beliau tidak memperlihatkan sikap ataupun sifat yang Bohemian itu kepada masyarakat sekitar, tapi Bohemian itu ya untuk bagaimana dia resiliensi di lingkaran setan itu. Dia punya relasi kuasa sampai di desa dia yang itu terdiri dari beberapa dusun dan di sana terdapat beberapa TPG. Beliau tidak ingin haflah TPG itu diselenggarakan oleh masing-masing TPG, tapi disatukan dan di situ menjadi semacam haul desa. Oke, Itu sih yang menurutku saya menjadi kira salah gini, satu. Halo. Iya Pak. Saya kira gini, kamu harus membuat rumusan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, pertanyaan-pertanyaan Ya, penelitian yang menjawab rumusan riset kamu, ya. Ya, Pak. Dan analisis belakangan, maksud saya analisis dalam pengertian ini ya ditranskrip dulu ya. Ya Pak, sudah saya transkrip setiap kali Ya. habis. Oke, Ya, seketika itu juga. Jadi, sambil jalan juga meneliti, menulis bab 2-nya ya, tentang Pak. otoritas. Ya. Itu ya. Ya Pak, insya Allah awal Februari Pak menghadap Oke, Pak Arief. oke, sip. Ya.
Non Februari besok lah ya. Masih lusa. Besok. Besok tanggal. Senin Pak, Senin depan. Senin Oke, setelah satu. depan. Hari lagi. Oke, cukup ya. Ya Pak. Nanti karena bimbingan saya ini jawab saja di ruangan biar lama ya. Ya Ada Pak. yang lain? Oh, silakan. Kalau cukup, saya persilakan di sini mungkin. Kalau nggak ada ya, kita bisa akhiri. Ada? Nah, ternyata nggak ada. Ada chat siapa ini? Sudah ya? Sudah, saya cukup ya? Saya harus ke sebelah. Karena bagian saya, ada komisi saya belum. Oke, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya serahkan kepada Dr. Swendi untuk melanjutkannya. Khairul kalam, sinasiratal mustaqim, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua mingguan atau semingguan? Meskipun itu sangat sangat tapi penting kalau di dalam tulisan-tulisan kita yang salah itu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Juga itu loh juga untuk cara membuat melakukan coding dengan aplikasi. Ya, cuma untuk satu komputer. Saya nggak tahu pakarnya yang ada lagi siapa. Envivo atau yang lebih besar. Jadi transkrip yang kita masukkan di situ itu kita bisa pakai Envivo, penelitian kualitatif tentang keberagamaan mahasiswa muslim. Cukup
Cukup ya? Cukup lah. Oke, thank you ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Suhandi dan Pak Arif Samhari. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita serap dengan baik, sekaligus bisa kita terapkan dan amalkan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.